Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Widianti, SEI MSc. Saya dosen di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Spesialisasi saya adalah pengajar di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk Program Studi Ekonomi Islam Strata 1 di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pembelajaran untuk mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Mikro Islam. Dan juga di sini akan saya bahas tentang metode ajar yang saya gunakan, media pembelajaran, bahan-bahan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta teknis asesmen yang akan saya terapkan di kelas. Sebelumnya, di sini saya akan perkenalkan dulu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang saya ampu ini. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa program studi Ekonomi Islam, yang mana mata kuliah ini membahas teori dan praktik ekonomi mikro seperti aktivitas distribusi, aktivitas redistribusi, perilaku produsen dan konsumen, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, hingga hal-hal terkait mekanisme pasar dan struktur pasar yang semuanya dikaji dalam perspektif Islam. Untuk dapat mengambil dan mengikuti mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, mahasiswa diwajibkan telah menyelesaikan 2 mata kuliah prasyarat, yaitu prinsip-prinsip ekonomi, yang mana mata kuliah ini adalah memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai ilmu ekonomi secara umum, baik dari sisi mikro maupun makro, termasuk pemahaman mengenai konsep kelangkaan, konsep pilihan, konsep efisiensi, dan mekanisme pasar. Mata kuliah prasyarat kedua yaitu Ekonomi Mikro 1, di mana mata kuliah ini memperkenalkan konsep dan teori dasar ekonomi mikro mainstream atau positif, seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, konsep elastisitas, teori biaya, pasar persaingan sempurna, dan konsep lainnya. Kenapa syarat ini ditetapkan? Adalah agar mahasiswa memiliki pondasi teoritis yang kuat mengenai prinsip dan konsep dasar ekonomi, dan juga mampu memahami perbedaan antara pendekatan positivisme dan pendekatan normatif Islami dalam ekonomi mikro. Dan juga mahasiswa siap secara kognitif untuk masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dan bernuansa normatif, yakni berbasis nilai-nilai Islam. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang mendasari penyusunan pembelajaran ini adalah meliputi hal-hal seperti kemampuan internalisasi nilai norma dan etika akademik, kemandirian dan tanggung jawab profesional, kemampuan berpikir kritis dan inovatif, kecakapan mengambil keputusan berbasis analisis data, serta kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis ekonomi. Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan tersebut, capaian pembelajaran khusus mata kuliah ini meliputi yaitu mahasiswa harus mampu menjelaskan tinjauan awal dan ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perilaku ekonomi dari sudut pandang Islam, terutama perilaku konsumsi, perilaku produksi, dan struktur pasar. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis dan perhitungan pada kasus konsumsi, produksi, dan penetapan harga di berbagai jenis pasar output dengan pendekatan Islami. Melalui capaian-capaian ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu melakukan analisis dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks mikro.
Adapun untuk metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode yang biasa disebut sebagai DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini dirancang agar mendukung pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang mendorong mahasiswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Beberapa metode ajar utama yang saya terapkan antara lain yaitu ceramah interaktif, dengan menyampaikan teori dasar dan norma ekonomi Islam, kemudian small group discussion, yakni mahasiswa didorong untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil guna membahas studi kasus. Kemudian juga cooperative learning, mahasiswa bekerja sama secara kelompok dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya pasif menerima materi, melainkan terlibat langsung dalam mendelivery materi sekaligus menganalisis, kemudian mengkonstruksi pemahaman dan menyampaikan argumen berbasis logika maupun nilai-nilai Islam. Media pembelajaran yang saya gunakan cukup beragam, disesuaikan dengan kondisi perkuliahan daring maupun luring. Beberapa perangkat yang biasa saya gunakan antara lain yaitu perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint sebagai media utama visualisasi materi, kemudian Zoom atau Google Meet untuk perkuliahan yang terpaksa dilakukan secara daring, dan juga laptop dan proyektor LCD saat perkuliahan dilakukan secara luring. Dengan media-media tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi dengan mudah. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup 14 topik utama dan beberapa di antaranya yaitu ekonomi mikro dalam perspektif Islam dan makosid syariah, kemudian konsep distribusi dan redistribusi, kemudian perilaku produksi dan perilaku konsumsi dalam perspektif Islam, kemudian mekanisme pasar dan struktur pasar Islami, hingga pembahasan khusus seperti surplus konsumen, surplus produsen, surplus market, ataupun isu-isu terkait dengan pasar persaingan tidak sempurna ataupun kebijakan antitrust. Dalam memberikan materi pembelajaran tersebut, saya biasa menggunakan referensi-referensi baik dari bacaan-bacaan dalam negeri maupun luar negeri. Adapun referensi-referensi utama yang digunakan adalah buku-buku ekonomi mikro Islam seperti Ekonomi Mikro Islam karya Adiwarman Karim, kemudian Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif karya Bapak Arif Futoro, dan juga modul yang disusun secara khusus oleh pihak internal Program Studi Ekonomi Islam Universitas Brawijaya. Sedangkan referensi-referensi pendukung lainnya antara lain yaitu kitab-kitab usul fikih terkait dengan konsep makosid syariah yaitu Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul dan Al-Mangkul min Ta'liqat Al-Usul karya Imam Al-Ghazali, atau Al-Muwafaqat fi Usul Syariah karya As-Satibi, dan juga tidak lupa Usulul Fiqh Al-Islami karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Buku-buku lain kajian ekonomi pada zaman Rasul dan sahabat seperti Al-Fiqh Al-Iqtisadi li Amiril Mukminin Umar ibnu Al-Khattab atau Fikih Ekonomi Umar ibnu Al-Khattab karya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harithi, dan juga artikel-artikel ilmiah yang bisa mendukung untuk menjelaskan adaptasi teori ekonomi positif ke dalam norma-norma Islam seperti artikel-artikel terbitan IRTI dan juga artikel-artikel berreputasi lain terbitan universitas-universitas Islam yang diakui dunia. Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan partisipatif. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, masing-masing bertugas mempresentasikan submateri yang telah ditentukan. Lalu setelah presentasi dilakukan, maka kita lakukan diskusi interaktif yang bisa menstimuli pemikiran kritis dan pertukaran argumen antar mahasiswa, atau studi kasus.
Nah, studi kasus ini digunakan untuk mengaitkan teori dengan fenomena nyata, baik menggunakan simulasi kasus atau data-data empiris atau menggunakan artikel-artikel ilmiah maupun berita-berita aktual. Dengan studi kasus ini, mahasiswa membangun sendiri struktur analisis ekonomi mikro Islami berdasarkan teori-teori dan juga norma Islam yang telah mereka pelajari. Mahasiswa belajar untuk saling mendengarkan dan juga menyampaikan pendapat secara ilmiah dan mempertanggungjawabkan hasil analisis mereka di forum kelas. Ini adalah bentuk nyata dari pendekatan konstruktivisme di mana pengetahuan bukan sekedar diberikan, tetapi juga dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Berikut ini adalah contoh pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan ke-6 dari runutan semester ini gitu ya. Di mata kuliah mikroekonomi Islam ini kita belajar bagaimana pendistribusian, lalu kemudian aktivitas produksi sesuai dengan perspektif Islam itu seperti apa. Lalu sekarang kita akan mempelajari perilaku konsumsi menurut perspektif Islam, yang mana sebelumnya kita pasti membuat semacam asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menerapkan teori ekonomi mikro Islam itu seperti apa. Kalau sebelumnya kita sudah belajar di ekonomi mikro positif, itu asumsi dasar dari perilaku seorang konsumen itu berdasarkan rationality preferences teori, itu mensyaratkan 3 hal. Yang pertama completeness, transitivity, dan apa biru nih? Lupa. Yang ketiga adalah continuity, begitu. Nah, di sini asumsi dasar itu akan dikembangkan ke mengadaptasi norma-norma Islam. Nah, seperti apa? Nah, ini sudah ada teman-teman kita yang akan mempresentasikan materi kita hari ini, yang untuk nanti mengantarkan kita untuk studi kasus di sesi akhir nanti. Ada Jagat, ada Royhan, dan ada Andi, betul ya? Oke, baik. Silakan disimak baik-baik semuanya. Untuk modulnya juga sambil diperhatikan, lalu kemudian buku bacaannya jika ada yang membaca boleh sambil diperhatikan, sehingga nanti diskusi kita inline dengan apa yang kita bahas. Oke, silakan Jagat, Andi, dan Royhan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempresentasikan materi terkait dengan aksioma perilaku individu muslim pada mata kuliah ekonomi mikro Islam. Baik, sebagai penutup izinkan saya menyimpulkan materi yang sudah kami presentasikan, di mana ada 5 kategori perilaku individu seorang muslim berdasarkan aspek syariah. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua itu mandub, yang ketiga itu mubah, yang keempat itu makruh, dan yang terakhir itu haram. Sekian dari kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan studi kasus. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi studi kasus. Di sini kami memiliki studi kasus. Raffi menerima beasiswa sebesar 1 juta rupiah. Ada 3 pilihan konsumsi bagi beliau. Yang pertama ialah membeli sepatu branded seharga 950.000. Lalu yang kedua memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir ialah menyumbangkan ke korban bencana. Maka manakah pilihan konsumsi yang paling rasional dan juga optimal menurut perspektif Islam? Silahkan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi. Ya baik, silakan. Jadi menurut saya kebutuhan pokok itu masuk ke dalam daruriyat, jadi kebutuhan pokok harus didahulukan. Silakan yang ingin berdiskusi kembali bisa angkat tangan. Ya, Mas Fakih. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan jawabannya Mas Fajar bahwa kebutuhan pokok itu termasuk daruriyat. Namun menurut saya apabila kebutuhan pokok sudah tercukupi, maka menyumbang kepada korban bencana pun bisa menjadi mandub dan bernilai pahala. Sekian. Dan yang ingin berdiskusi kembali mungkin orang terakhir, silakan bisa angkat tangan. Ya, silakan Mbak Dia. Jadi kalau menurut saya kalau membeli sepatu hanya karena gaya itu bisa jadi mubah.
Tapi kalau sampai boros atau niatnya udah pamer itu bisa jadi makruh atau haram. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat pada sesi study case kali ini. Saya langsung kembalikan kepada Bu Dwi Retno. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin Jagat, Andi, dan Royhan boleh kembali ke tempat masing-masing. Menarik sekali ya, ini tadi diskusinya tentang bagaimana Raffi, seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 1 juta dengan 3 pilihan konsumsi yang tadi sudah didiskusikan oleh kalian. Sebenarnya prioritas itu seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok bahwa 5 kategori tindakan individu muslim itu harus didasarkan pada al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Tidak boleh mengutamakan yang haram dulu daripada yang wajib dulu. Nah itu ya, tidak boleh mengutamakan sepatu yang 950 dulu daripada kepentingan-kepentingan yang lebih penting yang lainnya. Nah ini ya, tadi kita sudah membahas tentang juga, nah ini bagaimana prioritas dari seorang konsumen muslim itu memeringkatkan. Nah, di awal tadi kita sudah membahas bagaimana asumsi dasar tentang completeness, yaitu seseorang dikatakan rasional dalam memilih itu kalau misalnya dia bisa mengetahui bundle of choices-nya, gitu ya. Apakah si pilihan ini itu termasuk pilihan yang baik menurut dia atau bagaimana. Nah ini misal kita contohkan memilih sepatu antara sepatu 950.000 dan 100.000 dan 500.000. Antara 3 pilihan ini yang 950.000 itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, 500.000 juga kelebihannya apa, kekurangannya apa, 100.000 juga fungsinya apa, kekurangannya apa. Nah itu dia harus tahu di asumsi completeness itu. Sedangkan asumsi transitivity itu juga memeringkat antara 100.000, 500.000, 950.000. Mana yang dia lebih sukai. Nah, seperti itu. Sedangkan yang completeness itu adalah continuity itu adalah bagaimana dia bisa secara berkesinambungan, secara terus-menerus dia konsisten dengan pilihan-pilihan itu. Antara misalnya A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada C, itu dia konsisten. Misal ada satu pilihan di antara ada barang yang punya karakter antara C dan B, dia akan memilih lebih disukai mana. Misal lebih disukai yang B daripada C. Lalu kemudian ada barang B tapi mirip-mirip C. Lalu kemudian di dalam bundle of choice-nya dia itu ada pilihan B dan B yang mirip C, maka dia akan konsisten memilih yang B. Lalu ketika ada bundle of choice yang terdiri atas B cenderung C dan C, maka dia akan memilih barang yang B cenderung C. Nah, sedangkan konsep ini kita adaptasikan ke nilai-nilai Islam. Di sini kita mendasarkan pada klasifikasi dari Asy-Syatibi yang memeringkat antara barang yang bersifat doruri, haji, dan tahsini. Sama-sama sepatu, kalau yang 950.000 itu termasuk yang doruri, haji, atau tahsini. Secara budget constraint, 1 juta itu bisa mengafford, nanggung, mencakup, bisa membeli yang sifatnya doruri, haji, atau tahsini. Kalau misalnya dia mau 950.000, ini termasuk tahsini buat mahasiswa yang punya beasiswa hanya 1 juta, misal seperti itu. Nah ini berlaku juga pada pilihan-pilihan konsumsi yang lainnya, komoditas-komoditas yang lainnya, baju, makanan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan seorang muslim, individu muslim, seperti itu, gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan?
Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan dulu perjumpaan kita di siang hari ini, pagi sampai siang ini, gitu ya. Alhamdulillah sudah dibahas dengan berbagai macam teori yang sudah kita adaptasikan ke norma-norma Islam. Oke, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita maupun sekitar kita di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video mengenai contoh penerapan strategi pengajaran yang bersifat kolaboratif dan partisipatif dengan pendekatan konstruktivisme melalui studi kasus. Dalam mata kuliah ini, kemampuan mahasiswa akan diukur melalui beberapa teknik asesmen, yang mana teknik asesmen tersebut biasanya kita jelaskan secara rinci pada pertemuan awal melalui kontrak kuliah, yang mana di dalam kontrak kuliah tersebut biasa kita jelaskan mengenai aturan dan etika kegiatan di kelas, lalu kemudian juga rencana kegiatan pembelajaran selama 1 semester, lalu kemudian standar penilaian dan juga penjelasan mengenai teknis pelaksanaan UTS dan UAS. Nah, berikut ini adalah contoh penjelasan kontrak kuliah pada awal pertemuan saya. Selamat semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah kita, Ekonomi Mikro Islam, yang ini di pemaparan sudah saya tampilkan, di skrip saya tampilkan ada kontrak kuliah yang akan kita lalui bersama selama 1 semester ke depan. Nah, di situ ada nama saya, ada nomor HP saya, ada WhatsApp saya, lalu kemudian ada aturan perkuliahan, ada pembobotan nilai, ada penilaian apa saja yang ada, lalu kemudian referensi dari mata kuliah ini, gitu ya. Oke. Di sini nama saya Dwi Retno Widianti. Nanti kita berkenalan juga dengan kalian, gitu ya. Lalu kemudian WA saya itu aturan perkuliahannya seperti di buku pedoman akademik yang sudah kalian pegang masing-masing. Masih ingat ya? Ada kehadiran wajib 16 pertemuan. Kalaupun ada izin itu 3 kali, gitu ya. Lalu kemudian kalau alfa hanya boleh 2 kali. Tuh. Lalu kemudian wajib hadir 10 menit sebelum pertemuan. Nah, di sini ada pembobotan nilai. Pembobotan nilai ini mencakup atas aktivitas kita selama 1 semester ini. Jadi aktivitas kelas kita. Nah, di sini ada kegiatan kelas, porsinya 55% dari 100% total nilai. Lalu kemudian tugas individu 15%, kemudian tugas kuis 10%, UTS dan UAS ada 10%. Nah, jadi porsi terbesar ada di kegiatan kelas. Apa itu kegiatan kelas? Kegiatan kelasnya ini ada presentasi per kelompok dan diskusi case based. Ya, jadi metode pembelajaran kita ini kelas kolaboratif dan partisipatif yang pada skema case based. Jadi di dalam masing-masing pertemuan kita nanti akan ada mendiskusikan 1 kasus per kasus gitu, sesuai dengan topik yang sedang akan kita bahas saat itu. Lalu kemudian penilaian atas kegiatan kelas itu ada penilaian yang dari saya, dari dosen gitu ya, dan ada juga penilaian dari anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, di situ ada penilaian yang dari saya, bahan presentasi itu harus lengkap materinya. Jadi apa saja yang ada dalam pembahasan di hari itu harus lengkap materinya. Ya, akan saya nilai seperti itu. Kemudian performa presentasi, kemudian interaksi dengan audiens, bagaimana kemampuan si presenter itu menstimuli
kemampuan teman-temannya untuk bertanya, kemampuan teman-temannya untuk brainstorming, untuk menghidupkan diskusi. Lalu kemudian yang terakhir adalah evaluasi performa kerja kelompok, dan itu yang menilai adalah anggota masing-masing kelompok tersebut. Jadi semacam peer review. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja komponennya. Nah, jadi komponen dari evaluasi performa kerja kelompok nanti, teman-teman menilai anggota kelompok masing-masing. Misal satu kelompok itu ada 4 anggota, maka masing-masing anggota harus menilai 3 anggota yang lainnya. Dan aspeknya antara lain adalah 1. Kemampuan untuk mengungkapkan ide, memberikan ide. 2. Kemampuan untuk menerima ide dari teman-temannya. Lalu 3. Kemampuan untuk memberikan argumen sampai pada kesepakatan. Ada kan teman-teman yang apatis gitu ya, atau hanya iya aja, atau maunya didengar saja, maunya diikuti apa yang dimaunya. Nah, itu akan mempengaruhi di sini. Lalu kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk memberikan kontribusi pada masalah jika ada terjadi masalah. Misal salah satu anggotanya itu laptopnya rusak pada saat mau mengerjakan presentasi atau PPT, lalu kemudian teman yang lain memberikan solusi, atau yang satu tahu-tahu sakit di hari H, lalu kemudian teman-temannya memberi solusi, memberikan kesempatan untuk membuat video presentasi atau ya solusi seperti itu. Nah, itu ya, ada 4 komponen itu. Lalu kemudian yang terakhir ini peran aktif dari individu di masing-masing pertemuan itu dinilai sebagai poin kuis, selain ada kuis yang lain. Lalu kemudian yang terakhir di sini ada referensi dari mata kuliah ini yang kita pakai. Terkait dengan kriteria penilaian mata kuliah ini, asesmen dilakukan melalui setidaknya 5 penilaian. Yang pertama yaitu melalui kegiatan partisipatif kelas dengan bobot nilai sebesar 55%. Yang mana asesmen ini dilihat dari kegiatan small group discussion yang terdiri atas kegiatan presentasi kelompok dan juga diskusi studi kasus yang dinilai melalui observasi langsung oleh saya selaku dosen dengan komponen penilaian antara lain yaitu kelengkapan materi, performa presentasi, interaksi dengan audiens, maupun peran aktif dari individu yang terlibat. Lalu kemudian juga dari masing-masing mahasiswa, performa kerjasama dengan kelompok masing-masing dilakukan peer review antar mahasiswa yang melihat komponen-komponen seperti aktif atau tidaknya masing-masing anggota untuk berkontribusi dalam kerja kelompok. Yang kedua yaitu tugas individu, yang mana bobot dari tugas individu ini sebesar 15%, yaitu berupa tugas review analisis teori maupun ringkasan literatur atau refleksi terhadap fenomena ekonomi mikro Islam. Kemudian selanjutnya yaitu melalui kuis, yang mana bobot nilai dari kuis ini sebesar 10%, di mana penilaian ini dilakukan atas masing-masing tugas individu berupa jawaban atas pertanyaan maupun opini sesuai dengan topik terkait. Yang keempat dan kelima yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, yang mana masing-masing mempunyai bobot nilai sebesar 10%. Ujian ini mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar dan aplikasi teori ekonomi mikro Islam yang telah dibahas dari mulai semester awal, pertemuan awal, hingga pertemuan akhir. Ujian ini mengukur bagaimana mahasiswa mampu mengkaitkan pemahaman konsep dasar dengan fenomena dan realitas yang terjadi di masyarakat. Ujian ini berbentuk essay maupun studi kasus. Demikian pemaparan saya terkait pengajaran mata kuliah ekonomi mikro Islam yang mencerminkan penerapan metode mengajar dengan pendekatan konstruktif partisipatif dan berbasis nilai-nilai Islami. Saya percaya bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberi ruang tumbuh bagi mahasiswa untuk tidak hanya paham secara kognitif tetapi juga terlibat secara afektif maupun spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.